Assalamualaikum anakku kelas 4. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah ya. Selalu jaga kesehatan. Bila keluar rumah jangan lupa pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Ayo membaca. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Ada, namanya energi alternatif. Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Pada gambar tampak 3 potongan jeruk, apel, dan kentang. Siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm. 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu bisa menggunakan kain logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Amatilah gambar berikut. Ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Nih, ini seperti poster ya. Buatlah petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Kita perhatikan saja, kita simak saja ya, tidak perlu dibuat. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik, buatlah petunjukan tentang listrik. Begitu pula air atau BBM. Contoh, matikan TV jika tidak ditonton. Matikan lampu di siang hari. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nih, contohnya banyak makanan yang bisa kita buat dari singkong. Kita baca teks tentang singkong. Kita cari tahu lebih lanjut. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lainnya. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik.
Nah, nih, tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Masih ingat kan bioetanol, biogas, biodiesel? Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah: pertama, pembakaran lebih sempurna. Kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Ketiga, tarikan lebih ringan. Keempat, suara mesin lebih halus. Kelima, hemat bahan bakar hingga 20%. Keenam, memperpanjang usia mesin. Ketujuh, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol hanya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia itu adalah singkong. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Nih. Ini ada teks, nanti kita diminta menjawab soal dalam teks ini. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Nah, sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Soal ini dari teks kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan yang kita baca tadi. Nomor 1, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Nomor 2, 3 contoh sikap ramah lingkungan, jelaskan. Nomor 3, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita, jelaskan. Nomor 4, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi.
Nomor 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Lah, untuk soal-soal ini nanti tolong ditulis dan dikerjakan di buku tugas tema. Setelah selesai difoto dan dikirim ke saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.